warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Planters, halo Sobat Tani, selamat sore semuanya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berhadir dalam acara talk show dengan tema peran pendidikan tinggi vokasional dalam meningkatkan SDM perkebunan di era revolusi 4.0 pada hari ini. Nah, di sini saya mengundang tamu yaitu mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Tak kenal maka tak sayang. Jadi untuk itu kalian bisa memperkenalkan diri. Nah, dipersilakan. Izin semuanya, perkenalkan, nama saya Rian Hidayatullah Simbolon dari Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi semester 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahrul Jamat dari Tonga, berasal dari jurusan pertanian, Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi. Nah, mereka sudah memperkenalkan diri. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah hadir meluangkan waktunya yang sangat berharga ini. Nah, di sini kita binsik atau bincang asik ya. Di sini kita belum tahu apa sih itu kampus Polbangtan Medan. Nah, jadi apa ya itu kampus Polbangtan Medan itu? Izin menjawab semuanya, kampus Polbangtan Medan yaitu sekolah pendidikan dari Kementerian Pertanian, sekolah kedinasan yang dinaungi langsung oleh Kementerian Pertanian. Jadi di Polbangtan Medan ini semuanya full beasiswa. Mungkin akan lanjutkan perhatikan saya. Polbangtan Medan ini dulunya bernama SDP Medan yang sudah beralih nama dari tahun 2018 menjadi Polbangtan Medan. Sampai sekarang ini masih bernama Polbangtan Medan. Izin bertanya lagi nih, beasiswa itu apa bentuk apa ya? Apa sudah digratiskan semua, listrik, air atau lainnya gitu? Nah, Bisa jawab? jadi di Polbangtan Medan ini kita hanya difokuskan untuk belajar. Semuanya, biaya makan kita, asrama kita, kuliah kita itu ditanggung oleh Kementerian Pertanian. Jadi begitu ya. Nah, bagus sekali jawabannya. Nah, di Polbangtan Medan ini ada berapa jurusan ya? Untuk di Polbangtan Medan memiliki 2 jurusan dan 3 prodi. Jurusan yang pertama yaitu pertanian. Di jurusan pertanian ada prodi penyuluhan pertanian berkelanjutan, dan di jurusan perkebunan terdapat 2 prodi yaitu prodi penyuluhan perkebunan presisi dan teknologi produksi tanaman perkebunan. Nah, jadi di pertanian ini difokuskan untuk menjadi penyuluh yang handal, dan di perkebunan sendiri ada penyuluhan perkebunan presisi. Di perkebunan presisi ini juga dibentuk untuk menjadi seorang penyuluh yang profesional dan menjadi pengusaha muda. Nah, untuk di prodi teknologi produksi tanaman perkebunannya itu untuk menjadi asisten dan planters muda untuk meningkatkan SDM pertanian yang unggul. Nah, bagus sekali jawabannya. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan lagi. Nah, menurut kalian apa sih pendidikan tinggi vokasi itu? Menurut saya pendidikan vokasi yaitu perguruan tinggi yang menunjang pada keahlian di suatu bidang tertentu seperti D4, yaitu seperti jurusan saya penyuluhan perkebunan presisi yang derajat itu sama seperti S1 sarjana. Pendidikan vokasi saja. Pendidikan vokasi itu menurut saya sekolah politeknik yang menunjang untuk praktik di lapangan, yang lebih banyak praktiknya, dan untuk siap kerja. Nah, di pendidikan vokasi ini terdapat D1, D2, D3, dan D4. D4 ini setara dengan S1 yaitu sarjana terapan. Namun di Polbangtan Medan ini terdapat D4 yaitu sarjana terapan pertanian. Sekian. Jadi kan tadi kata mahasiswa sekalian lebih banyak praktik ya. Praktiknya itu berapa persen dan teori itu berapa persen ya? Praktiknya itu 70% dan akademiknya itu sebesar 30%. Nah, jadi di Polbangtan Medan ini praktiknya sangat menunjang karena alat-alat pertaniannya yang sangat mendukung dan memiliki
dosen-dosen lapangan yang sangat profesional. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa sih setelah tamat SMA ini, kenapa kalian memilih pendidikan vokasi di bidang pertanian ini? Menurut saya, kenapa saya memilih melanjuti ke perguruan tinggi pembangunan pertanian ini dikarenakan sesuai dengan bidang saya di bidang perkebunan. Nah, mengapa saya memilih di Polbangkit Medan? Karena saya pribadi lebih suka praktik daripada teori. Nah, jadi di Polbangkit ini saya rasa sangat cocok untuk saya yang suka dengan praktik di lapangan. Nah, jadi praktik di lapangan tadi 70%. Nah, jadi kita bisa belajar lebih unggul dari kampus-kampus lainnya. Nah, di mana kampus lainnya hanya mementingkan dengan teorinya, sementara kita dengan praktiknya yang akan diterapkan di lapangan pekerjaan. Jadi praktik itu nanti pas ya untuk persiapan ketika kita PKL atau MBKM nanti ya? Ya, nah begitulah nantinya yang akan kita terapkan di lapangan pekerjaan. Jadi kita itu sudah punya gambaran lah untuk di lapangannya langsung. Begitu ya. Nah, selain kesibukan belajar di bidang akademik, apa saja kegiatan yang dilakukan mahasiswa Polbangkit ini? Nah, di sini saya akan sedikit menceritakan dan memberikan gambaran untuk semuanya, mulai dari pagi hingga malam. Nah, jadi pagi itu kita melakukan sholat subuh. Setelah sholat subuh kita melakukan senam pagi. Nah, senam pagi, setelah senam pagi kita melakukan makan di jam 6. Setelah kita makan, kita melakukan pembersihan untuk melakukan apel pagi. Setelah apel pagi kita melaksanakan perkuliahan dari pagi hingga siang, dan siang kita melakukan makan siang, dan setelah makan siang sholat kita melakukan perkuliahan kembali, dan sore kita melakukan kegiatan yang menunjang dengan apa yang kita bakat-bakat kita seperti UKM-UKM yang ada. Dan mungkin bisa juga kalau kita hari libur untuk melaksanakan unit kegiatan mahasiswa, kita melakukan kurpe ini yang untuk kebersihan lingkungan asrama kita sendiri. Nah, setelah itu kita melakukan makan malam. Setelah makan malam kita melakukan kebersihan. Setelah itu juga kita akan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah kita melakukan apel malam. Yang apel malam ini gunanya untuk mengecek mahasiswa yang berada di Polbangkit Medan. Nah, ada lagi pertanyaan. Menurut kalian berdua, bagaimana cara menanamkan jiwa pertanian dan perkebunan di Polbangkit Medan ini? Nah, seperti yang kami bilang tadi, bahwa di Polbangkit ini ada kegiatan sore, yaitu UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah, jadi di unit kegiatan mahasiswa ini kita menggali atau mengasah kemampuan kita untuk di bidang pertanian. Nah, seperti ada aquaponik yang untuk menanam, dan ada di belakang juga ada hidroponik. Nah, jadi kita di situ bisa mempelajari tentang ilmu-ilmu pertanian yang kita miliki, dan kita menggalinya terus untuk kemampuan kita ke depannya. Nah, di semester 2 ini juga saya mendapat pelajaran itu Al-Sintan, yaitu di mana kita belajar alat-alat mesin pertanian seperti traktor, pompa air, dan juga alat-alat mesin pertanian yang sangat berguna untuk kita bekerja di lapangannya secara langsung. Nah, untuk di perkebunan sendiri kita mempelajari tentang, yaitu mulai dari pembenihan sampai pasca panennya. Nah, jadi di situ kita juga dilatih untuk bagaimana menumbuhkan skill-skill kita untuk berkembang. Ada pertanyaan lagi nih ya. Nah, di era revolusi 4.0 ini bisa dibilang itu perubahan ke alat yang lebih canggih atau modern di bidang perkebunan maupun pertanian. Nah, menurut kamu bagaimana sih teknologi perkebunan pertanian yang ada di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan ini? Apakah masih menggunakan teknologi lama atau yang baru gitu? Gimana menurut kalian? Menurut saya Politeknik Pembangunan Pertanian Medan ini sudah cukup lah ya menggunakan alat mesin pertanian yang canggih seperti pompa air, traktor ya. Kita sudah punya gambaran lah untuk menggunakan alat mesin tersebut di pekerjaan lapangan secara langsung nantinya.
untuk di Al-Sintan tadi kita menerapkan sistem irigasi tetes. Nah, jadi irigasi tetes ini sama-sama kita ketahui bahwa telah diterapkan oleh dunia luar. Nah, jadi perbankan Medan sudah mampu bersaing begitu. Tidak hanya irigasi tetesnya saja, tapi perbankan Medan telah menerapkan berbagai sistem yang sudah modern untuk bersaing, untuk siap kerja, untuk bersaing dan bagaimana gambaran di dunia pekerjaan gitu. Jadi kira-kira ada berapa ya alat-alat yang ada di perbankan ini, alat teknologi yang ada di perbankan ini? Mungkin sangat banyak ya, karena kita setiap pembelajaran kita melakukan pembelajaran, alat itu mungkin sudah dikeluarkan, tidak terhitung juga ya berapa. Gitu. Nah, mungkin itu saja pertanyaan saya tentang kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Medan ini, tentang di era revolusi 4.0 ini. Nah, saya berterima kasih atas partisipasinya telah hadir dalam talk show ini. Semoga apa yang telah kalian berikan itu bermanfaat bagi khalayak umum dan membuat motivasi kepada semua orang agar menjadi petani. Nah, alhamdulillah acara talk show kita ini telah selesai, yang bertema tadi peran pendidikan tinggi vokasional untuk dalam meningkatkan SDM perkebunan di era revolusi 4.0 ini. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah pengetahuan untuk kita semua dan kesadaran bagi kita semua agar menambahkan minat-minat pemuda untuk terjun ke dunia perkebunan ini. Nah, terima kasih atas waktunya. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu saja video talk show kita pada hari ini. Jikalau ada kesalahan dalam pengucapan kata yang menyakiti hati atau apa, saya mohon maaf. Saya Septian Rizky Ananda sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.